bahwasannya militer harus masuk base camp gitu, harus masuk markas dan sebagainya. Nah ini juga bisa juga menjadi sebuah bahan diskusi dan renungan kita gitu. Kenapa militer sekarang ini memang termarginalkan dengan kepolisian dan sebagainya. Ntar nih ada yang belanja. Ini kan di pro istilahnya kasian aja kalau ngeliat sekarang itu. Nah kebetulan anak juga memang kurang tahu itu kalau yang tadi artinya trigger yang dikatakan share juga percokkan antar militer, tapi saya lebih condong kepada aturan luar negeri ini untuk membersihkan diktatorship kepada demokrasi yang kerakyatan gitu. Nah, bisa juga angle ini juga menjadikan sorotan sehingga yang dulu kan iklan baru-barunya PDI dan sebagainya itu kan wong cili, makanya ini yang lebih laku. Tapi pada hakikatnya pada akhirnya juga sama juga berantakan. Nah ini berbagai macam angle yang harus kita lihat. Kalau tadi saya punya ide bahwasannya turunnya atau lengsernya Soeharto itu karena memang Soeharto udah minggir ke Ijuru-Yuruyu gitu, karena memang udah banyak masjid-masjid dibangun, kemudian ulama udah dideketin dan sebagainya. Nah ini masalah kalau nanti terjadi, karena memang sejarah Indonesia itu ketika Islam udah mulai naik, itu masalah besar bagi perpolitikan demokrasi ataupun sekularisasi. Makanya kan banyak gerakan negara Islam dibungkam, Masumi dibubarkan dan sebagainya. Nah ini akan terjadi lagi di era Soeharto ujung-ujungnya, itu yang dicurigai. Sehingga perlu juga nih si orang tua ini juga memang tenaganya udah kurang, harus diganti dengan yang baru gitu. Itu pandangan kasar saya, mungkin boleh jadi salah. Tolong Gus Betik diluruskan juga nih ide saya. Luruskan Gus kalau nggak salah. Oke. Ke Gus ke Abah akan saya share tuh medianya. Oke, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku nanti satu waktu bisa ketemu Mas Rocky Gerung, ya, itu yang menarik untuk aku tanyakan, apakah dia menyesal atau tidak menyesal melengserkan Pak Harto? Itu menarik bagi aku untuk aku tanyakan. Aku ingin tahu jawaban dia apa, gitu ya. Gak bakalan. Kalau saya ya akan, saya tahu jawabannya, dia nggak bakalan menyesal. Dia setuju malah. Iya, begini maksudnya. Memang dia punya apa ya, free choice kan untuk memilih menyesal atau tidak menyesal gitu ya. Aku akan membawa ke faktualnya. Setelah Pak Harto itu lengser, kehidupan berbangsa dan bernegara kita semakin baik atau semakin rusak? Rusak kan? Lah jadi untuk apa? Kan berarti dia dungu kalau dia tidak menyesal, gitu loh. Betul, harusnya begitu. Gitu loh, ya. Ini Gus ya, informasi yang bisa saya sampaikan. Bentar. Kalau itu kan, kalau yang saya lihat pragmatisme. Arti pragmatisme gitu, kita ngelihat memang udah brutalnya Soeharto, segala macam dipegang oleh ABRI, militer dan sebagainya. Sehingga pragmatisnya itu, wah ini harus disunat, ini harus diberesin, itu pragmatis. Sehingga padahal lawannya apa? Lawannya reformasi, kesipilan. Padahal itu padahal bukan kerjaan Soeharto gitu. Hal yang baik kalau negara itu nggak ada kekuatan sipil, sedangkan demokrasi nggak jalan, yang namanya kontrol balancing daripada negara itu adalah trias politika, di Indonesia nggak jalan. Yang namanya 3 lembaga tadi dipegang oleh satu partai bisa jadi gitu. Beda dengan di barat, itu yang namanya legislatif, yudikatif dan eksekutif itu memang independen masing-masing gitu. Itu udah, ketika kita masuk di ranah itu, kita nggak boleh lagi mewakili rakyat, mewakili partai. Kalau di Indonesia tetap itu. Nah, gitu. Oke, bisa saya lanjut? Nah, alhamdulillahnya yang saya ketahui Gus, hanya Soeharto yang lepas dari organisasi Freemason. Oke, bisa saya lanjut? Boleh Gus. Oke, nanti tentang
organisasi app itu nanti mungkin bisa kita bicarakan tersendiri ya. Iya, iya. Gini, kita kembali tadi, apa sebetulnya yang men-trigger kejatuhan Pak Harto? Kalau yang sunatullah tadi sudah disampaikan ya, ya memang sudah cukup sepuh ya, sudah sekian lama, itu kan artinya sebuah ketetapan yang alamiah sunatullah gitu loh. Ya memang seperti itu ya, kemana lagi kalau kan tidak ada keabadian kan gitu. Tetapi kita akan keluar dari sunatullah itu, karena sunatullah itu ya sudah begitu, nggak usah didiskusikan gitu. Ya, kita bicara yang di luar sunatullah tadi itu. Begini, saya sebagai anak bangsa, ya, sebagai Islam, tapi meskipun seandainya saya bukan Islam, ya, saya tetap menyayangkan reformasi itu berjalan. Meskipun dulu saya mendukung reformasi itu. Artinya meskipun aku kan sudah selesai itu ya, sudah bukan mahasiswa lagi, aku nggak turun ke jalan, tapi sebagai pergerakan hati aku mendukung. Tetapi sebelum dilanjut saya mau luruskan dulu tadi istilah sunatullah. Jadi sunatullah justru kaidah kausalitas ini. Adapun yang dimaksud Gus Betik tadi itu qadarullah. Jadi kita bicara tentang perpolitikan, terus kalau palu diketok di pala itu sunatullah. Nah, itu yang kalau saya menurut pandangan sunatullah, kaidah kausalitas. Maksud saya begini, Abah. Sunnah itu, kita kadang-kadang bicara sunnah ini kadang-kadang repot. Sunnah itu kan punya tiga pendekatan ya. Kalau sunnah di hukum fikih tidak wajib. Oh itu lain. Ya, nanti kalau sunnah di apa ya? Ada 3 itu. Sunat kita sunat, terus ada lagi sunnah yang ketetapan gitu loh. Ya benar juga. Panjenengan bilang qadar ketetapan, iya. Sunnah itu maksudnya alamiah. Ya begitu itu gitu loh. Alamiah lebih saya setuju. Alamiah, maksud saya begitu. Sudah ya kalau jadi kalau saya pakai sunatullah, panjenengan pakai qadarullah gitulah. Jadi meeting pointnya. Oke. Thank you. Oke, thank you. You are welcome, my father. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi aku menyesal setelah aku mendapatkan penjelasan dari ketua dakwahku itu, seorang doktor dan seorang ya dia banyak ngajar para mahasiswa yang sekarang mahasiswanya jadi pemimpin, ada yang tingkat daerah, jadi bupati, jadi apa gitu ya. Jadi kita salah kalau mendukung reformasi itu. Reformasi itu seharusnya tidak terjadi gitu loh. Kan reformasi itu setelah lebih dahulu runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet itu kan tahun awal 90-an tuh kan. Dimulai tembok Berlin, terus maka hebat sekali itu Scorpion, karena tembok Berlin itu belum runtuh, lagunya sudah ada, Wind of the Chain. Itu namanya seniman hebat begitu. Dia bisa membaca ke depan dan bacaannya terjadi. Itu kan tembok Berlin belum runtuh, lagu Wind of the Chain sudah dibikin. Maka pada saat itu ya, BBC kita kan dulu mantaunya mestinya radio luar, BBC kan menjadi acuan. BBC itu setiap awal penyiaran itu selalu memutar lagu Angin Perubahan dari Scorpion itu, Wind of the Chain gitu. Ternyata tembok Berlin runtuh, Perestroika, Gorbachev mengambil kebijakan, akhirnya runtuh Uni Soviet. Samuel Huntington ngoceh. Orang yang nggak tahu Islam dikirain Samuel Huntington itu hebat. Enggak, untuk membaca itu nggak perlu orang hebat selama dia tahu Islam. Samuel Huntington kan bilang, setelah ya
setelah komunis runtuh, Uni Soviet itu ya menjadi Rusia, runtuh komunisnya, maka Amerika akan berhadapan dengan Islam. Itu sangat mudah dibaca. Tetapi orang mengagung-agungkan di kampus Samuel Huntington, apa hebatnya? Nggak ada hebatnya kalau kita tahu Islam. Karena Islam itu mempunyai cara pandang kekuasaan. Maka sudah jelaslah Amerika mewakili yang itu katakanlah liberal ya, akan berhadapan dengan Islam. Islam punya cara ya. Tetapi sangat disayangkan, nanti nggak tahu Pak Abu Ibrahim atau Pak Abdullah setuju nggak? Kita sudah dihabisi lewat terjemahan, khususnya surat Al-Baqarah 143, di situ ada diksi wasaton. Ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Wasaton diterjemahkan pertengahan, kan goblok gitu. Nah, saya setuju itu. Itu gobloknya paling goblok itu. Itu melemahkan kita. Wasit, kita lihat ya. Wasit itu apa? Diksinya maunya jangan goblok. Itu kemunafikan di dalam Islam itu. Wasit itu menentukan. Jadi Allah menjadikan kita umat penentu. Lu menentukan dong, jangan ditentukan gitu loh. Tetapi kalau terjemahannya sudah begini, bagaimana kita mau bangkit berusaha menjadi umat penentu? Kok bisa lari ke jadi pertengahan ini? Gue paling, dan ulama-ulama kita kok diem saja ya? Itulah karena ulama kita itu nggak tahu politik yang benar secara Islami yang disebut riayatis su'uni lil ummah dakhili wa khariji. Jadi artinya mengurus urusan umat di dalam negeri dan di luar negeri dengan cara Islam. Ini nggak tahu. Oke, bisa saya lanjut? Silakan. Oke. Lanjut. Jadi sudah jelas kelihatan mata kalau Amerika ya bosnya demokrasi ini, yang sebetulnya kalau demokrasi nggak apa-apa, bilang aja yang liberal itulah ya, akan berhadapan dengan Islam. Karena Islam punya cara pandang tentang kekuasaan gitu loh. Ya, jadi Samuel Huntington itu nggak hebat bacaannya, apanya hebat gitu loh. Tapi di kampus kan diagung-agungkan seolah-olah hebat, nggak ada hebatnya gitu. Oke, sekarang kita membaca Pak Harto ya. Pak Harto itu dulu sangat represif terhadap Islam. Sangat. Kita tahu peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok itu aku masih di Sumatera. Begitu aku melanjutkan pendidikan ke Malang, itu di Lampung ada Talang Sari. Nah, itu dua contoh lah ya. Lainnya tentu ada, tapi karakter yang lainnya saya dikejar-kejar sampai ke Australia, Ustaz. Tetapi basic karakter sistem pemerintahan Pak Harto itu represif terhadap Islam. Gitu loh. Represif terhadap Islam. Lah kok, nah ini aku nggak tahu, nanti Ustadz Abu lah yang menjelaskan atau Pak Abdullah. Lah kok kata orang Jawa itu kan kalau ngomong itu sebetulnya itu ada hubungannya dengan Allah. Maka lidah Jawa mengatakan lah kok dilalah gitu loh. Dilalah itu lahnya sebetulnya Allah itu. Jadi tetap tidak bisa melepaskan otoritas Allah. Lah kok dilalah, di ujung pemerintahannya Pak Harto menghijau. Kita bisa lihat adanya pembangunan masjid yang 1000 lebih, amal bakti Muslim Pancasila. Kita bisa lihat dibentuknya ITSMI. ITSMI itu di Malang dibentuk. Yang nggak terselesaikan karena terbulu dilengsarkan itu adalah tentang rencana pembentukan 1 juta dai, yang dai mau di apa namanya, di trainer terus dilepas ke seluruh Nusantara ini. Nusantara ya. Ya. Artinya apa? Pada saat itu benar yang dikatakan Pak Abu tadi. Pak Harto sudah menghijau. Gitu loh. Nah, aku tanya sama guru ngajiku.
guru ngajiku sih memberikan jawaban, tapi aku ya masih wait and see ya, percaya ya enggak. Yang menjadi masalah pertanyaanku, siapa ya yang mendakwai beliau sehingga menghijau itu siapa? Kalau misalkan katakan Pak Habibie, kok sepertinya dia nggak punya power untuk mendakwai Pak Harto gitu loh. Habibie ini kan bisa anaknya gitu loh. Dia kan penasihatnya dari Angkatan Darat Ulama, siapa namanya tuh yang sering siaran di radio. Jadi Lupa nanti kan. ini menarik, siapa ya? Kondil kata orang Jawa, kondilalah akhirnya menghijau dengan fakta-fakta tadi yang aku bilang gitu loh. Nah, ketika Pak Harto menghijau, Amerika tidak suka. Itu akan menjadi masalah bagi dia. Seperti yang dikatakan Samuel Huntington. Tetapi kalau kita tahu paham tentang kerangka berpikir tentang Islam, tentang kekuatan, tentang wasaton, tentang penentu, kita nggak heran dengan omongannya Samuel Huntington. Jadi gini loh, Amerika itu sudah nggak welcome terhadap Pak Harto. Kok ada Amin Rais yang memang alumni sana melakukan gerakan reformasi? Ya Amerika tinggal jadi penonton aja. Ngapain gue turun ke lapangan, sudah diberesin sama anak-anak. Gitu loh. Sudah diberesin sama anak-anak. Ngapain? Jadi sebetulnya Amin Rais itu menjadi pion dari Amerika. Kalau dia sadar, seharusnya dia tidak mau melakukan itu. Biarkan saja Pak Harto memilih siapa yang dia dipercaya untuk melanjutkan pemerintahannya. Itu lebih soft. Gitu loh. Karena apa? Mas Rocky dan konco-konconya hanya bisa ya meruntuhkan Pak Harto. Kita kan punya hak. Kalau kita nuntut itu bisa loh. Mas Rocky sama konco-koncomu, kalian kan meruntuhkan Pak Harto. Ya, sekarang berhenti, beri kami ganti. Nggak usah yang lebih baik, yang setara Pak Harto aja. Bisa nggak? Coba. Makanya kalau aku ketemu dia, aku pingin ngobrol tentang ini gitu loh. Jadi sebetulnya kita itu dulu biarkan saja natural, suksesi itu berjalan tanpa adanya reformasi. Reformasi itu memenuhi keinginan Amerika. Karena apa? Karena Pak Harto sudah menghijau gitu loh. Jadi seharusnya nggak begitu. Akhirnya kita ini ya, kalau gampangannya ngomong saiki kualat. Makanya di Lampung sana kan Lampung itu yang mendahului gerakan-gerakan rakyat, di truk-truk ditulisi enak zamanku toh. Ya. Enak zamanku toh gitu. Itu Lampung yang mendahului, baru tersebar ke Nusantara. Dan ada peristiwa, aku nggak tahu, supir-supir truk buruh tambang di Kalimantan itu demo, mungkin dalam keputusan dia itu menulis spanduk minta, ya Tuhan hidupkan lagi Pak Harto gitu. Oke, ya sampai sini dulu penjelasanku. Jadi aku ada pada pendapat yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Abu ya dari Australia. Salah yang menjadi trigger ya, kenapa diruntuhkan? Karena Pak Harto sudah menghijau dan Amerika tidak suka itu. Gitu. Bukan perpecahan di tubuh militer gitu. Tapi kalau ada yang kurang pas, salah-salah, ya itu namanya pendapat, sah-sah saja, dan saya tetap menghormati pendapatan bapak-bapak yang ada di sini ya. Monggo silakan. Ya, kesalahan terbesar dari Soeharto itu adalah menutupin sejarah, menutupin yang benar. Ya itu tadi, mikul dhuwur mendem jero, itu dia. Jadi, iya. Ya. Artinya gini ya, memang setiap peristiwa ya kan bisa dilihat dari berbagai angle gitu. Nah kalau tadi kebetulan saya dan Gus Betik itu sejalan terhadap runtuhnya, mungkin another angle bisa aja ada juga gitu. Tapi intinya ini dua pemikiran yang memang nggak boleh bersatu. Nggak boleh. Penting gitu. Artinya apa? Dua pemikiran adalah, yang pertama adalah ideologis, yang kedua adalah pragmatis.
Nah, pragmatis ini yang selalu menjadi pecundang. Kalau tadi dikatakan Amin Rais tiba-tiba menjadi maskulnya para anak-anak sekolah, itu juga itu cara berpikir pragmatisme yang memang gampang menjadi pecundang kemauan Barat gitu. Nah, untuk itu ke depan kita lah menjadi pion idealisme gitu, atau ideologis. Nah, itu aja sarannya. Terima kasih. Mantap itu sarannya tuh. Kalau bisa begitu ya, mantap gitu, Bah. Ya, punya konsepnya yang sedang saya diperjuangkan kan itu gitu. Makanya saya sampai mental ke sini, pertemuan semua ormas. Saya dekat sekali itu dengan berbagai ormas, ya dari mulai Muhammadiyah, NU ataupun juga FPI ataupun bahkan yang dikatakan ekstrim lah. Waktu bernama Abu Bakar Ba'asyir itu namanya Abdul Halim, ya. Nah, terus juga gurunya Abdullah Sungkar itu bernama ya Abdul Halim Abdul Sungkar. Kita sama-sama di sini, Malaysia, Australia. Itu dalam konteks itu bagaimana memperjuangkan secara idealisme gitu. Iya, betul. Iya, iya tuh herannya saya kenapa kita tidak bisa idealisme ya? Masalah ideologi ini. Kalau pertanyaannya itu kenapa kita nggak bisa, bukannya nggak bisa, bisa, tapi kan orang kan kadang-kadang yang namanya mainstream atau bentuk pemikiran itu harus dibangun dari dasar, terus naik ke atas sampai menjadi suatu pemikiran yang ideologis, sebagaimana para petinggi Karl Marx ataupun Stalin atau apa, mereka berpikirnya itu memang begitu. Yang terhebat adalah Nabi Muhammad, itu nggak ada yang ngalahin, itu berpikirnya memang dari wahyu, karena dididik ke wahyu. Nah, yang seperti ini sulit untuk buat orang yang pragmatis ataupun malas berpikir itu membuat satu mainstream berpikir itu sulit. Maunya kan yang namanya benefit ataupun ke apa namanya benefit lagi. Artinya bukan benefit, kepentingan. Ini saat ini arahnya begini nih angin nih. Nah, dari sini bagus nih kita kalau melontar sesuatu. Jadi lihat keadaan. Jadi yang itu perbedaan idealis dan pragmatis. Kalau idealis itu melihatnya metode, karena udah dipetakan semua permasalahan hidup, kemudian dipetakan bagaimana solusinya, bagaimana kemudian kembalinya pada perjuangan Rasulullah yang disebut metode, itu bahasa Inggris metode, di Indonesia metode ini nggak boleh dirubah ataupun bergeser, walaupun gagal harus diulangi lagi, itu metode namanya. Sebagaimana Rasulullah hijrah ke Taif, ke Basrah, kemana, itu kan ada yang mau dicari adalah kekuatan, power. Nah, itulah yang terakhir sampai Khazraj itu menjadi apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak langsung mute Bang Dul. Ya, ya. Aus dan Khazraj menjadi penolong utama artinya. Nah, disitulah diikat sama Rasulullah dengan bai'ah Ridwan, bai'ah Aqobah ataupun apa. Nah, dalam hal ini kan perlu dicontoh sebagai metode gitu. Bukan kita mencontohnya yang kemudian ujung atau belakang atau apa, bukan. Kalau yang lain-lain masalah teknis lah, uslub itu bisa dengan cara tadi, lihat angin, lihat masalah, lihat hal-hal yang timbul ke permukaan, kita jawabnya seperti ini. Tapi yang prinsip itu harus tetap. Bener. Nggak ada gantinya tuh Soeharto. Sebenarnya Gus yang Soeharto sebetulnya banyak, itu ada represif represif. Iya, represif terhadap Muslim itu juga tidak bisa disalahkan kepada Soeharto juga. Itu sebenarnya lebih cenderung ke fitnah itu ada domba itu. Negara ini perlu kekuatan itu. Kalau Soeharto udah terbentuk kekuatan itu dengan militer, ABRI. Sebetulnya negara yang hakiki seperti itu gitu. Nah, nanti Islam tangan mujahidin ataupun apa itu militer juga, cuma namanya aja di Islamin itu. Sebetulnya nanti kita boleh aja namanya misalnya apa Askar ataupun ABRI, militer, TNI. Iya, sebenarnya militer juga. Bener itu, Bah. Karena yang kuat cuma militer. Mau gimana coba pendidikannya gitu. Siapa dulu nih, Bang Subutir?
jualan dia biasanya jam segini ini sudah nyacah bawang, nyacah tomat. Sama, saya juga tuh di warung baru ngelayanin customer. Jadi saya mau nyimak aja dulu ya Pak Argon, tapi saya dengar insya Allah nanti kalau dipanggil. Iya. Iya, saya kenapa menangis waktu Soeharto itu pidato, karena saya tahu dia tidak masuk dalam organisasi itu, gitu. Dia lepas dari itu. Dan setelah runtuhnya 98 itu, lengsernya 98, ya kenyataannya begitu, budaya barat masuk. Semakin menjadi itu ketika dicabutnya pelarangan organisasi tersebut di 2004. Ya mau ini restoran dari ini Sriwil tuh masuk semua. Faktanya begitu. Gitu Gus. Kalau gini Kang Mas. Pertama aku mau sampaikan dulu sedikit mengulas yang tadi. Selama ini kan publik mengatakan bahwa Bapak Reformasi itu Pak Amin Rais gitu ya. Iya. Karena yang seperti yang sudah kita tahu seperti itulah ya. Tetapi kalau kita mau melihat sejarah itu secara komprehensif, bukan Pak Amin Rais. Bukan. Memang bukan. Tokoh reformasi itu kalau kita menyebutkan personal, itu justru Pak Sri Bintang Pamungkas. Boleh. Sampai dia direkol dari, dia kan di P3 dulu kan. Kalau nggak salah zamannya Hamzahas atau Pak Beuri itu saya lupa lah ya. Intinya dia kan akhirnya direkol dari DPR itu kan, gitu. Sri Bintang Pamungkas itu sudah mengusung yang disebut dengan suksesi. Itu Pak Amin belum, jauh masih itu. Ya. Jadi kalau kita mau jujur, sebetulnya Bapak Reformasi siapa? Ya dalam pemikiran, dalam otak ya Pak Sri Bintang Pamungkas gitu loh. Cuman kan orang nggak membaca sejarah itu secara utuh, dia terpenggal di 98 saja. 98 ke belakang enggak. Dan keberanian Pak Sri Bintang Pamungkas itu jangan subhanallah gitu loh. Kalau Pak Amin orang mau seneng mau enggak, faktanya ya dia ada di bawah naungan besar yang bernama Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah tentunya tidak memberikan perlindungan ya, tapi kan orang mesti keder mau ngapa-ngapain dia. Masih memandang tokoh Muhammadiyah, bekas ketua tapi tolong jangan disalahpahami ya. Aku tidak mengatakan Muhammadiyah membackup Pak Amin, nggak begitu ya. Enggak. Ini karena di dunia virtual nih seringkali dipelintir-pelintir gitu loh. ya gitu. Beda dengan Pak Sri Bintang Pamungkas, dia nggak punya apa-apa, dia bikin pudi aja nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Pak Sri Bintang Pamungkas tuh sama seperti aku, orang teknik, nggak cocok di politik. Karena orang teknik, orang eksak, A ya A, B ya B, merah ya merah, hijau ya hijau, nggak ada abu-abu. Nah, di dalam politik nggak bisa begitu, gitu loh. Makanya aku itu aku sudah memahami domainku, habitatku itu tidak di politik, tidak pragmatis politik, tapi kan harus tahu politik toh. Nggak bisa jadi politisi, karena aku nggak bisa mengatakan yang merah itu biru, yang biru itu kuning, nggak bisa, merah yang merah, gitu loh. Nah, makanya Partai Uni Demokrasi yang diusung oleh Pak Sri Bintang Pamungkas nggak jalan dan akhirnya gugur ya, nggak ada lagi karena Pak Sri Bintang Pamungkas orangnya nggak mau kompromi. Padahal dalam politik itu nggak bisa jauh dari kompromi gitu ya. Nah, terus masalah Primansori gitu, si F tadi itu ya, nanti kok dibilang kita di banned lagi, aku karena di banned kemarin.